Ya yang punya kambinglah yang mempersembahkan waktunya untuk mengurusi kambing, bukan kambingnya. Kenapa? Karena kambing milik kita. Dan tidak bisa kambing itu berbuat sesuatu yang dipersembahkan untuk kita. Wong kambing itu hanya pemeliharaan kita. Tentunya kita sebagai yang punya kambing yang memberi vitamin, yang memberi jamu atas kambing-kambingnya supaya sehat. Kita yang lebih mengerti kambing kita daripada kambing mengerti kepada kita. Bagaimana mungkin kambing bisa mengerti kepada pemiliknya, sedangkan kambing saja tidak mengerti bahwa dirinya sebenarnya kambing. Kenapa kambing tidak mengerti bahwa dirinya sebenarnya kambing, binatang yang bernama kambing? Karena kambing tidak diberi akal pikiran. Kerjaannya makan, tidur, beranak dan sebagainya. Beda dengan diri manusia yang diberi akal pikiran, maka gunakanlah akal pikiranmu itu untuk memikirkan keberadaan diri kita di dunia ini untuk apa. Kita diciptakan, kita dijadikan, kita dihadirkan, kita diwujudkan, kita dihidupkan di dunia ini hanyalah untuk mengembalikan lagi wujud ini wujudullah. Gunanya hanya satu, untuk mengembalikan bahwa hidup ini uripe Allah. Maka apa bedanya selama ini kita selalu melantunkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir Allah, Allah, Allah. Semua itu kan tujuannya ke situ, agar kita tidak seolah-olah kita menyembah Allah. Kenapa? Bila kita seolah-olah menyembah Allah, kita seolah-olah lebih berkuasa daripada Allah. Kenapa? Allahnya tak ada, Allahnya gaib. Yang ada, yang wujud, yang hidup masih diri manusia kita. Daripada Allah, berarti belum sahlah apa-apa yang dizikirkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum sah zikirnya yang melantunkan Allahu, Allahu, Allah. Karena apa kok belum sah? Karena manusianya yang masih melakukan zikir-zikir itu. Karena manusianya yang merasa melantunkan la ilaha illallah. Karena manusianya yang merasa berzikir Allah, Allah. Karena manusianya yang masih merasa mampu bernapas. Maka selama ini zikirnya ternyata manusia tidak berzikir kepada Allah, alias manusia hanya berzikir kepada yang diingat. Siapa yang bisa berkata la ilaha illallah? Siapa yang bisa berkata atau menggembahkan di dalam hati Allahu, Allahu dan sebagainya? Karena manusianya tidak menyadari bahwa sebenarnya manusianya itu Adam, yang wujud hanya Allah. Akan tetapi zikiran-zikiran yang selama ini secara syariatnya benar, akan tetapi secara hakikat makrifatnya manusia masih merasa makrifat atas dirinya sendiri. Kenapa? Karena diri manusianya yang paling ada yang merasa bisa berbakti. Karena manusianya merasa masih wujud yang merasa bisa menyembah dan mengabdi. Jadi manusianya masih jadi Tuhan. Allahnya jadi kambingnya. Seolah-olah kan demikian. Terbalik 180 derajat. Karena manusia belum memahami man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Seolah-olah kita selama ini masih ngatur-ngatur Allah.
sebagai pemilik kambing, seolah-olah pemilik kambing ini masih ngatur-ngatur penjagaan, ngatur-ngatur pemeliharaan, ngatur-ngatur kecukupan kebutuhan-kebutuhan kambingnya. Dan karena itulah selama ini persembahan kita, pengabdian kita takkan pernah bisa sampai kepada Sang Pencipta karena kita masih kotor. Wujuduka dzambun, wujudmu adalah dosa besar. Karena diri kita masih merasa yang paling wujud, ya selamanya dosa besar itu tak akan pernah bisa suci bila manusianya masih ada. Berarti apapun yang dilakukan oleh diri manusianya yang merasa melakukan, berarti semua itu adalah amal-amal yang najis, yang kotor, yang fana. Bagaimana mungkin Allah menerima amal yang najis? Bagaimana mungkin Allah menerima amal yang rusak? Bagaimana mungkin Allah bisa menerima amal yang kotor dengan kekotoran kewujudan diri manusia kita? Jadi Allah itu menerima amal-amal yang suci-suci saja karena Allah Maha Suci. Apa amal yang dimaksud Allah? Amal yang suci, amal kebaikan, amal kebajikan, amal ibadah menurut Allah itu. Amal kebajikan, amal ibadah, amal kebaikan di sisi Allah itu ketika manusianya sudah berada di balik la haula wala quwata illa billah, maka sucilah manusianya bila manusianya datang kembali ke asal usulnya, menerima kenyataan di dalam hatinya bahwa dirinya adalah tidak wujud alias Adam Rauno. Karena yang wujud hanyalah la ilaha illallah, itu yang bisa berkata la ilaha illallah, itu yang wujud. Bagaimana mungkin manusianya yang tak punya hidup, yang tak punya badan merasa ada? Inilah yang dimaksud aku tidak menyembah Allah. Kenapa? Karena tidak ada walaupun sebiji darah yang bisa ku persembahkan kepada Allah, apalagi ibadah-ibadahku, apalagi sholat-sholatku, apalagi laku-lakuku. Bila tak ada wujudullah, semua itu takkan pernah terjadi. Bila tak ada wujudullah, aku tak pernah ada dan aku tak pernah terwujud selama ini. Iya tidak? Apa yang mau kita persembahkan? Kok sombong amat kita ini? Jadi yang menyembah dan mengabdi diri manusia itulah yang memiliki manusia. Dialah Allah Sang Pencipta apapun yang dilakukan oleh manusia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan Allah lah yang menciptakan apapun yang kau lakukan. Inilah tanda bukti bahwa manusia tidak pernah bisa menyembah kepada Allah kecuali Allah lah yang bisa menyembah, mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan badannya, mempersembahkan kekuasaannya kepada ciptaan-ciptaannya. Berarti bagaimana mungkin manusia bisa bersahadat wong manusia sebenarnya tidak ada. Ya yang ada inilah yang bisa menyaksikan yang ada. Bagaimana mungkin yang tidak ada bisa menyaksikan yang ada? Inilah kenyataan la ilaha illallah. Inilah kenyataan la mawjudan illallah. Inilah kenyataan la haula wala quwata illa billah. Inilah kenyataan innallaha ala kulli syai'in qadir. Nyata dan jelas bagi Allah ketika hati manusianya terbaiat. Dari ketika manusianya
kembali kepada asal kejadiannya, yakni bersujud kembali kepada keadamannya lewat pintu bimbingan baiat. Jadi bila manusianya tidak dibaiat, tidak dipenggal, tidak dikembalikan dengan paksa dan siksa, maka manusianya akan tetap berkuasa di dalam hati ini.